Ini bukti tak terduga. Shin Tae-yong bongkar fakta mengejutkan, timnas Indonesia punya kartu as untuk berlaga di Piala Dunia. Wow! Erick Thohir beri kejutan spesial untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini kabar gembira yang bikin merinding. Eksklusif, Shin Tae-yong cetak prestasi luar biasa. PSSI siapkan target super tinggi untuk timnas. Apa saja target barunya? Menggelegar, timnas Indonesia berduel dengan Portugal. Inilah komentar resmi PSSI yang bikin bergidik. Mengejutkan, duel panas versus Irak, pemain lokal tunjukkan kehebatannya di tengah dominasi pemain keturunan. Siapakah yang bakal mendominasi? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini bukti tak terduga. Shin Tae-yong bongkar fakta mengejutkan, timnas Indonesia punya kartu as untuk berlaga di Piala Dunia. Pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berhenti meskipun gagal lolos ke Olimpiade 2024. Sayang sekali pada akhirnya kami gagal melangkah ke Olimpiade. Saya masyarakat Indonesia, pendukung timnas, para pemain, PSSI, dan Pak Erick Thohir, semuanya pasti sangat kecewa, kata Shin Tae-yong melalui akun Instagram timnas Indonesia. Namun menurut Shin Tae-yong, perjalanan Indonesia belum berakhir. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk tampil di ajang internasional. STY optimistis Indonesia masih berkesempatan untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Tapi kami tidak akan berhenti, selanjutnya ada kesempatan ke Piala Dunia, tegas Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan terakhir di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Garuda akan bertanding melawan Irak dan Filipina. Shin Tae-yong bertekad membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi. Saya akan menyiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya agar kita bisa lolos ke babak ketiga. Saya akan mengusahakannya, kata Shin Tae-yong. Untuk itu, Shin Tae-yong meminta para supporter timnas Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Garuda. Oleh karena itu, kepada supporter, mohon dukungannya lagi. Kami butuh dukungan yang lebih banyak lagi demi sepak bola Indonesia, kata Shin Tae-yong. Jadi saya harap dukungan yang lebih banyak lagi. Jangan lelah mendukung kami, mendukung timnas. Terima kasih, jelas Shin Tae-yong. Wow! Erick Thohir beri kejutan spesial untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini kabar gembira yang bikin merinding. Erick Thohir memberikan kabar baik bagi timnas Indonesia menjelang 2 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan Irak dan Filipina pada tanggal 6 dan 11 Juni mendatang. Menjelang 2 laga tersebut, Erick Thohir membawa kabar baik terkait kemungkinan debut 3 pemain keturunan, Martin Paes, Calvin Verdonk, dan Jens Raven. Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April lalu, namun ia masih harus menyelesaikan beberapa dokumen sebelum bisa memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, Calvin Verdonk dan Jens Raven sedang dalam proses naturalisasi. PSSI menargetkan agar kedua pemain ini bisa menjalani sumpah WNI pada minggu ketiga bulan ini. Jika proses ini berjalan lancar, mereka bisa debut saat melawan Irak. Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya berusaha keras agar ketiga pemain tersebut bisa bermain pada bulan Juni nanti. Kami usahakan ketiganya bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick dikutip dari Dan Antara. Kami sedang menunggu konfirmasi dari Martin Paes, sedangkan Calvin dan Jens perlu mengucapkan sumpah yang kami harap bisa selesai pada minggu ketiga Mei. Kalau sudah selesai, mereka bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin
dari 4 pertandingan. Secara matematis, tim asuhan Shin Tae-yong hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 pertandingan tersisa untuk melaju ke putaran selanjutnya. Eksklusif, Shin Tae-yong cetak prestasi luar biasa, PSSI siapkan target super tinggi untuk timnas. Apa saja target barunya? Pelatih Shin Tae-yong akan mendapat target lebih tinggi dari PSSI untuk membimbing tim di berbagai turnamen. Hal ini terjadi setelah ia berhasil membawa timnas Indonesia U23 meraih peringkat keempat di Piala Asia U23. Meskipun turnamen tersebut berhubungan dengan Olimpiade Paris 2024, posisi keempat yang diraih membuat Indonesia U23 gagal lolos ke ajang terbesar dunia itu. Namun demikian, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menilai pencapaian pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan. Oleh karena itu, Arya mengatakan bahwa PSSI akan segera mengadakan pertemuan dengan Shin Tae-yong untuk membahas target baru setelah mereka mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak hingga 2027. Kami akan bertemu dalam waktu dekat, kami akan bernegosiasi banyak hal karena KPI, dalam kurung, Key Performance Indicators, sebelumnya sudah tercapai. Ini harus dihargai, kata Arya Sinulinga Senin kemarin. Kedepan hingga tahun 2027, kontrak Shin Tae-yong akan berlangsung. Ketua Umum Erick Thohir tidak pernah membuat kontrak di luar masa kepengurusannya yang berakhir pada 2027. Oleh karena itu, kontrak Shin Tae-yong juga akan sampai 2027, jelas Arya. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong telah mencatat beberapa prestasi penting. Di antaranya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior, meningkatkan peringkat FIFA ke posisi 134, dan terakhir membawa Indonesia U23 masuk 4 besar Piala Asia 2024. Melihat berbagai pencapaian tersebut, PSSI ingin agar Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Namun Arya belum mengungkapkan detail mengenai target baru yang akan ditetapkan untuk pelatih berusia 53 tahun tersebut. Kami meminta masukan dari semua pihak mengenai target apa yang ingin dicapai pada 2024, akhir 2025, serta pada 2026 dan 2027, ujar Arya. Masuk 100 besar peringkat FIFA. Apakah itu tidak terlalu rendah? Sekarang kita berada di peringkat 134. Jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, peringkat bisa lebih tinggi lagi, jelas Arya. Wah, ini rahasia kemenangan timnas Indonesia menurut Budi Sudarsono di GBK Juni ini. Simak keajaibannya. Timnas Indonesia akan segera beraksi lagi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni nanti, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi Timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam 6 Juni 2024. 5 hari setelahnya, Timnas Indonesia akan kembali bermain di tempat dan ajang yang sama melawan Timnas Filipina. Legenda Timnas Indonesia, Budi Sudarsono optimis bahwa skuad Garuda mampu meraih kemenangan, terutama saat melawan Filipina. Filipina bisa kita kalahkan walaupun mereka banyak pemain naturalisasi karena kita bermain di kandang, kata Budi Sudarsono. Pada laga pertama grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia kalah dari Irak pada November lalu. Gol satu-satunya tim merah putih saat itu dicetak oleh Shaine Patinama. Namun menurut Budi Sudarsono, perkembangan sepak bola Indonesia sangat pesat. Ia yakin timnas Indonesia yang sekarang lebih kuat dan mampu mengatasi perlawanan Irak. Saat melawan Irak pun saya yakin bisa menang karena perkembangan sepak bola kita cepat. Meski dulu kita kalah di kandang mereka, sekarang mereka juga melihat kita, jelas Budi. Lebih lanjut, Budi Sudarsono menyarankan agar timnas Indonesia tidak terlalu memaksakan kemenangan saat menghadapi Irak. Menurutnya, hasil imbang sudah cukup untuk membantu mereka melaju ke fase berikutnya. Hasil imbang saja sudah bagus, yang penting kita lolos ke fase selanjutnya, tegas Budi.
Menggelegar. Timnas Indonesia berduel dengan Portugal. Inilah komentar resmi PSSI yang bikin bergidik. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menanggapi rumor mengenai kemungkinan Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia karena timnas Portugal disebut-sebut bisa menjadi lawan tanding timnas Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia pernah menggelar laga uji coba internasional melawan timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni 2023 lalu. Belakangan beredar kabar bahwa timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat lainnya dalam waktu dekat dengan timnas Portugal disebut-sebut sebagai calon lawan. Namun Arya Sinulinga merasa bahwa uji coba tersebut sulit diwujudkan tahun ini karena jadwal timnas Indonesia sangat padat. Timnas Indonesia harus melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga akan berpartisipasi dalam Piala AFF yang digelar akhir tahun nanti. Tahun ini sangat padat. Saya tidak tahu apakah ada ruang untuk mengundang timnas kuat. Kita lihat saja nanti. Tapi kalau tahun depan jadwalnya kosong, mungkin kita bisa mencari lawan yang hebat, kata Arya Sinulinga saat menghadiri acara diskusi PSSI Pers di GBK Arena. Untuk saat ini menurut Arya, fokus PSSI adalah memastikan timnas Indonesia tampil baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, tim Merah Putih menempati posisi kedua grup E di bawah Irak. Peluang timnas Indonesia untuk melaju ke fase selanjutnya sangat besar. Jika berhasil, tim asuhan Shin Tae-yong bahkan mungkin bisa masuk ke 100 besar ranking FIFA tahun depan. Tahun ini jadwal timnas Indonesia penuh. Bahkan kalau masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kemungkinan kita bisa tembus 100 besar itu ada. Jadi saya rasa itu bukan mimpi, tandas Arya Sinulinga. Heboh. Bek muda ini berambisi masuk timnas senior pasca gagal ke Olimpiade 2024. Bisakah dia ciptakan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Bek sayap Persija Jakarta, Rio Fahmi kini mengincar tempat di timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan segera melakoni 2 pertandingan sisa di grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti keinginan untuk masuk timnas senior ada karena semua pemain ingin masuk timnas senior, ucap Rio Fahmi saat ditemui awak media. Sebelumnya, Rio Fahmi sempat menerima panggilan timnas senior pada FIFA Match Day Juni 2022 melawan Bangladesh. Namun dia tidak mendapat kesempatan tampil, kalah bersaing dengan Asnawi Mangkualam dan Koko Ari. Baru-baru ini pemain berusia 22 tahun itu menjadi bagian dari timnas U23 Indonesia di Piala Asia 2024 dan playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Di Piala Asia U23, Rio Fahmi tampil sebanyak 6 pertandingan. Rio mengakui bahwa kegagalan untuk tampil di Olimpiade 2024 menjadi kesedihan bagi skuad Garuda Muda. Yang pasti sedih juga kapan lagi kita dapat kesempatan sampai hampir masuk Olimpiade, ujar Rio. Tapi ini semua bukan akhir, kami masih muda, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan timnas bisa berprestasi, jelas Rio. Dia juga menambahkan bahwa pencapaian timnas U23 Indonesia di Piala Asia 2024 sangat mengejutkan. Tentunya hasil di turnamen kemarin di Piala Asia U23 di luar ekspektasi kita, kata Rio. Selama persiapan di Dubai dan Qatar serta mengikuti Piala Asia, alhamdulillah hasilnya di luar ekspektasi kita semua. Jadi kami semua bersyukur dan bangga bisa membawa Indonesia sejauh ini, tegas Rio Fahmi. Mengejutkan. Duel panas versus Irak, pemain lokal tunjukkan kehebatannya di tengah dominasi pemain keturunan. Siapakah yang bakal mendominasi? Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong bertekad melanjutkan tren positif setelah Timnas Indonesia U23 berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23. Indonesia dan Irak berada di grup F bersama Vietnam dan Filipina. Irak saat ini memimpin dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin dan Filipina di posisi terakhir dengan 1 poin.
Jika Indonesia mampu mengalahkan Irak, maka mereka akan dipastikan melaju ke babak ketiga kualifikasi dengan total 10 poin. Namun Irak memiliki catatan 8 kemenangan, 2 kekalahan, dan beberapa hasil imbang. Meski berat, peluang menang tentu masih ada, semoga ada faktor keberuntungan untuk timnas Indonesia, kata Kesit Handoyo selaku pengamat sepak bola nasional. Dalam persiapan melawan Irak, Shin Tae-yong tentu sudah menyiapkan strategi terbaik dan memilih pemain-pemain unggulannya. Beberapa pemain lokal akan menjadi andalan seperti Asnawi Mangkualam. Pengalamannya bermain di luar negeri membuat Asnawi lebih matang dibandingkan pemain lokal lainnya, kata Kesit. Bek 24 tahun ini pernah bermain untuk 2 klub di Korea Selatan, Ansan Gunners dan Jeonnam Dragons, dan sering dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia. Selain Asnawi, penjaga gawang Hernando Ari juga diharapkan tampil apik melawan Irak. Penampilan Hernando selama Piala Asia U23 sangat mengesankan. Hernando layak menjadi pilihan pertama di bawah Mistar, ujar Kesit. Pemain lain yang juga bisa diandalkan adalah Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho. Ketiga pemain ini menunjukkan performa gemilang di Piala Asia U23 dan mendapat pujian dari Roberto Mancini, legenda Italia yang kini melatih timnas Arab Saudi. Witan, Marcelino, dan Ridho membuktikan bahwa pemain lokal kita tidak kalah dari pemain naturalisasi. Kita juga masih punya pemain lokal berbakat lainnya seperti Dimas Drajat, Hoki Caraka, dan Komang Teguh, jelas Kesit. Di balik layar, Timnas Indonesia U16 siap menggebrak Piala AFF tahun 2024 dengan persiapan super ketat. Apa yang mereka lakukan? Timnas Indonesia U16 akan mengikuti turnamen bergengsi pertengahan tahun ini, yaitu Piala AFF U16 2024. Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen ini yang akan digelar di kota Solo mulai 21 Juni mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, menyatakan bahwa persiapan untuk turnamen ini sudah dilakukan sejak pertengahan April lalu. Nova menyebutkan bahwa kondisi tim saat ini sangat baik. Persiapan berjalan baik dan sudah dimulai semenjak tanggal 18 April lalu, ujar Nova Arianto. Timnas Indonesia U16 telah menjalani beberapa pemusatan latihan di Jakarta selama beberapa bulan terakhir. Nova Arianto juga melakukan seleksi untuk mencari para pemain terbaik. Saat ini fokus tim sudah pada aspek taktik. Perkembangan kondisi pemain sejauh ini sangat baik dan fokus kami saat ini sudah mulai masuk ke taktikal, jelas Nova. Selain berlaga di Piala AFF U16 2024, Timnas Indonesia U16 juga diharapkan bisa merebut tiket untuk berlaga di Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Bahrain. Timnas Indonesia U-16 adalah juara bertahan di Piala AFF U16. 2 tahun yang lalu, Garuda Asia juga menjadi juara ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Ajang Piala AFF U16 2022 digelar di Stadion Maguwo Harjo dan Sultan Agung di daerah istimewa Yogyakarta. Pada saat itu, Timnas Indonesia U16 yang dilatih oleh Bima Sakti tampil apik. Kaviatur Rizky dan kawan-kawan berhasil menjadi juara setelah menang atas Vietnam di babak final. Perubahan mengejutkan. Vietnam mengakui kesuksesan naturalisasi Timnas Indonesia. Apa yang mereka bocorkan? Fenomena naturalisasi di Timnas Indonesia yang dulunya banyak dicibir, kini berbalik diakui sebagai langkah sukses oleh publik Vietnam dan diikuti oleh negara lain. Publik Vietnam kini mengakui kesuksesan yang diraih Timnas Indonesia melalui program naturalisasi yang dulu mereka remehkan. Pengakuan ini muncul setelah melihat penampilan impresif Timnas U23 Indonesia di Piala Asia 2024 beberapa waktu lalu. Dalam ajang ini, skuad Garuda Muda berhasil mencapai babak semifinal dan berakhir sebagai peringkat keempat Piala Asia U23. Meskipun belum bisa menyamai Vietnam yang menjadi runner-up pada edisi 2018. Debut Indonesia di Piala Asia U23 tetap mengesankan banyak pihak. Dengan kesuksesan mengalahkan tim-tim besar seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan.
Sorotan pun tertuju pada program naturalisasi Timnas Indonesia yang memperkuat skuad Garuda Muda dengan 4 pemain keturunan, yakni Rafael Struijk, Nathan Chu Aon, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Materi pemain ini benar-benar membuat Vietnam terpesona. Vietnam juga harus menerima kenyataan pahit dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka 2 kali dikalahkan Timnas Indonesia. Media lokal Vietnam tak bisa mengelak dan mengakui kesuksesan besar Timnas Indonesia berkat program naturalisasi. Tak bisa dipungkiri kesuksesan besar sepak bola Indonesia belakangan ini, salah satunya berkat faktor naturalisasi, tulis The Tao. Mereka juga mencatat bahwa banyak tim di Asia Tenggara kini merencanakan hal yang sama, yaitu merekrut talenta keturunan dari Eropa. Filipina menjadi salah satu negara yang kini gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan. Pelatih Timnas Filipina Tom Saintfiet sibuk mendatangi satu persatu pemain keturunan di Eropa yang dipersiapkan untuk melawan Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia duduk di peringkat kedua klasemen sementara Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Skuad Garuda hanya perlu memastikan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Strategi pemain naturalisasi diharapkan mampu membuat perbedaan dalam permainan Filipina yang berharap bisa menang atas Indonesia. Selain itu, strategi ini juga dipersiapkan untuk bermain di Piala AFF atau turnamen yang kini bernama ASEAN Cup.